Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa dengan NIM 2010132322020 dari kelas B Program Studi Bimbingan dan Konseling. Jadi, topik yang akan saya bahas adalah pengaruh media sosial terhadap motivasi atau minat belajar siswa yang rendah. Di zaman yang serba maju ini, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek sudah sangat pesat sekali muncul berbagai macam aplikasi-aplikasi yang canggih dari media sosial seperti Facebook, YouTube, Google, Instagram, WhatsApp, dan sebagainya. Sehingga memudahkan manusia untuk mencari sesuatu, namun dengan perkembangan yang ada bukan tidak menutup kemungkinan membawa pengaruh terhadap motivasi belajar siswa. Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi berkembang sangat pesat. Dengan internet, cepatnya arus informasi membuat hampir tiada batas ruang dan waktu. Salah satu produk dari kemajuan teknologi komunikasi dan informasi adalah menjamunya media sosial yang tumbuh bercendawan di musim hujan. Seiring semakin banyaknya para pengguna media sosial, penggunaan media sosial sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat, baik dari anak-anak sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sampai remaja sudah mengenal apa itu media sosial dan pasti sudah mempunyai media sosial. Hal ini juga terpengaruh terhadap motivasi atau minat belajar siswa yang membuatnya semakin rendah. Karena tanpa disadari atau tidak, media sosial ini membuat penggunanya ketagihan, jadi selalu ingin tahu dan melihat berita terupdate di media sosial. Lalu, apa sih pengertian dari media sosial dan motivasi belajar itu? Jadi, media sosial adalah sesuatu yang ditopang oleh internet yang sangat penting bagi kehidupan umat manusia masa kini, karena ia mempromosikan kondisi interkonektivitas dari masyarakat secara kebudayaan berbeda-beda. Media sosial ini juga memungkinkan masyarakat untuk berkomunikasi dan terlibat dalam arus informasi yang mudah diakses melalui jaringan internet. Sedangkan dengan motivasi belajar, siswa merupakan faktor psikis yang bersifat non-intelektual. Peranannya yang khas adalah dalam hal penumbuhan yang gairah, merasa senang dan semangat untuk belajar. Siswa yang memiliki motivasi kuat dalam belajar akan mempunyai banyak energi yang melakukan kegiatan belajar. Namun, sebaiknya untuk siswa yang memiliki motivasi belajar yang rendah, siswa tidak mempunyai banyak energi atau tidak bergairah dalam melakukan kegiatan belajar. Lalu, faktor apa saja sih yang mempengaruhinya? Jadi, hal ini menunjukkan berpengaruh besar pada prestasi belajar siswa karena dapat menghambat motivasi untuk belajar di rumah, dikarenakan lebih sering menggunakan dan mengaktifkan jejaring media sosial. Maka seharusnya penggunaan media sosial di kalangan siswa sebaiknya media sosial digunakan sebagai alat atau bahan untuk menambah pengetahuan umum dan informasi, bukan menjadi penghambat dalam motivasi atau minat melakukan tindakan belajar baik di rumah maupun di sekolah. Lalu penyebab permasalahannya, karena media sosial memiliki daya tariknya sendiri bagi kalangan siswa. Penggunaan media sosial sangat melekat dengan kehidupan remaja sehari-hari. Daya tarik media sosial inilah yang kemudian memegang peranan penting. Hal inilah yang menjadikan penyebab rendahnya motivasi atau minat belajar siswa menjadi rendah. Dengan kata lain, semakin menggunakan media sosial akan menurunkan motivasi belajar. Dengan demikian, secara empiris dapat dikatakan bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan motivasi belajar dilakukan dengan cara mengurangi penggunaan media sosial. Lalu, dalam solusi dalam hal layanan BK adalah dengan menciptakan kondisi yang sedemikian rupa sehingga siswa itu mau melakukan apa yang dapat dilakukan. Motivasi belajar itu kan merupakan kekuatan atau power motivation dan daya pendorong atau driving force atau alat membangun kesediaan dan keinginan yang kuat dalam siswa untuk belajar secara aktif, kreatif, efektif, inovatif, dan menyenangkan. Lalu, guru hendaknya mampu meningkatkan minat belajar yang dimiliki oleh siswa sehingga nantinya minat belajar tersebut dapat memberikan hasil yang baik. Meningkatkan minat belajar siswa dapat dilakukan dengan cara meningkatkan rasa ketertarikan siswa terhadap aktivitas belajarnya dan bidang studi yang dipilihnya. Kemudian, guru juga harus mampu menarik perhatian siswa terhadap mata pelajaran. Menarik perhatian siswa dalam hal ini dapat dilakukan dengan cara guru mengadakan variasi-variasi yang berbeda dalam pengajaran, seperti gaya bahasa dan metode yang digunakan dalam penyampaian materi agar tidak terkesan monoton dan membosankan. Jadi, seorang guru harus bisa mengikuti perkembangan teknologi. Contohnya nih,
dengan menyampaikan materi menggunakan video agar menarik perhatian siswa sehingga siswa mendapatkan gairahnya untuk belajar. Lalu untuk meningkatkan motivasi belajar yang dimiliki oleh siswa dapat dilakukan dengan memberikan dorongan eksternal kepada siswanya dalam bentuk memberikan penghargaan terhadap hasil belajar siswanya. Bentuk penghargaan tersebut dapat berupa memberikan pujian kepada siswa didiknya dan juga dengan cara memberikan reward atau hadiah ketika anak didik berhasil dalam mencapai tujuan belajar tertentu. Lalu motivasi dari saya yaitu orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Itu yang diungkapkan oleh Mario Teguh. Sekian dari video saya memohon maaf apabila ada perkataan dan dari saya yang tidak berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.